mulai pertanyaan yang pertama tentang fitohormon. Yang pertama pertanyaannya itu, jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang proses pembelokannya batang tanaman ke arah datangnya sinar matahari. Proses pembelokan batang tanaman yaitu pada batang yang terkena sinar matahari dalam keadaan terang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari ada dalam keadaan gelap. Pembelokan ini disebabkan oleh hormon auksin. Hormon auksin merupakan hormon yang cinta kegelapan. Oleh sebab itu, ketika batang yang berada dalam keadaan kegelapan mengalami pertumbuhan, sehingga menyebabkan batang yang terkena sinar matahari membelok ke arah datangnya sinar matahari. Pada dasarnya, tumbuhan membutuhkan matahari untuk berfotosintesis. Kemudian untuk refleksi pembelajaran biologi hari ini, yaitu belajar biologi bareng Ibu Weti. Gak akan pernah bosan, kita yang sulit belajar pun jadi merasa mudah karena ngerjainnya bareng teman-teman kelompok dan pembahasannya pun mudah dimengerti. Kemudian hormon auksin itu merupakan zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari Ibu. Jika kita ingin membuat tanaman bonsai, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan untuk menanam tanaman bonsai, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu memotong ujung akarnya dan ujung batangnya, karena letaknya hormon auksin supaya tanaman itu tidak tumbuh lagi. Kemudian tahap yang kedua adalah menambahkan hormon sitokinin supaya rindang atau banyak pertumbuhan ke arah samping atau banyak daunnya. Pertanyaan kedua, hormon apa saja yang berpengaruh? Hormon yang berpengaruh yaitu hormon sitokinin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan jawaban kelompok kami. Jadi jawabannya adalah hormon yang membantu tumbuhan dalam pengguguran daun adalah hormon asam absisat. Saat musim kemarau, konsentrasi pada asam absisat pada pucuk dan setiap daun meningkat, sehingga tumbuhan dapat menggugurkan daunnya. Refleksi yang bisa saya simpulkan adalah pelajaran ini tentang hormon absisat. Menurut kelompok saya, pelajaran kali ini sangat berkesan karena bisa mengetahui apa itu hormon absisat, serta kita bisa melihat seberapa giat kita dalam bekerja sama dalam berkelompok, mengasah kreativitas kita dalam berkreatif hias. Wow. Udah ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan kami. Pertanyaannya adalah, para penjual buah ada yang membeli buah pada saat buah belum siap dipanen. Menurut pengetahuan kalian, bagaimana proses pemasakan buah dan hormon apa yang berpengaruh? Jadi pertanyaan pertama, bagaimana proses pemasakan buah? Proses pemasakan buah itu ada 4. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua pemasakan, yang ketiga pematangan, yang keempat senescence. Senescence ini bisa disebut juga sebagai usia buah, usia di mana buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan kelima, yaitu bagaimana proses penutupan luka yang dilakukan oleh hormon titik-titik. Coba ceritakan prosesnya. Jadi proses penutupan luka ini dilakukan oleh asam traumalin. Penutupan luka, asam traumalin ini termasuk salah satu hormon yang berpengaruh terhadap pembentukan kambium gabus ketika sebuah tumbuhan mengalami luka yang disebabkan oleh gangguan fisik. Lalu penutupan luka dengan cara merangsang sel-sel yang ada di dalam jaringan dan terjadi pembelahan sel. Lalu dalam asam traumalin ini akan menutup luka pada bagian jaringan yang sudah rusak. Nah, asam traumalin ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Kenapa hanya pada tumbuhan dikotil? Karena mayoritas tumbuhan monokotil tidak memiliki kambiumnya. Lalu asam traumalin ini disebut juga hormon hipotetik.
Hormon hipotetik ini yaitu gabungan beberapa aktivitas hormon yang ada. Hormon hipotetik ini pada asam traumalin merupakan gabungan dari beberapa hormon seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan juga asam asbisat. Mungkin hanya segitu saja dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebut dan jelaskan hormon yang digunakan untuk pembentukan organ pada tumbuhan. Hormonnya itu ada 7. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ditemukan pada titik tumbuh batang dan selubung daun pertama tanaman monokotil. Auksin berperan dalam berbagai macam kegiatan tumbuhan, diantaranya memicu pemanjangan dan pembesaran sel, yaitu auksin membantu mengantisipasi enzim yang melonggarkan ikatan serabut selusa di dinding sel sehingga sel memanjang. Yang kedua, hormon giberelin. Hormon giberelin memegang peranan penting dalam pertumbuhan batang menjadi terlalu panjang. Giberelin memiliki beberapa peran, yaitu memacu perpanjangan secara abnormal batang tubuh, perkembangan bunga dan buah. Ketiga, hormon sitokin. Hormon sitokinin merupakan hormon tumbuh yang terdapat pada tumbuhan. Sitokinin memiliki fungsi merangsang proses tumbuhan sel, menunda pengguguran bunga, buah, dan daun. Keempat, gas etilen. Tumbuhan menghasilkan gas etilen untuk merespon adanya tekanan, kekeringan, luka, dan infeksi. Gas etilen juga mempercepat kematangan pada buah, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Kelima, asam absisat. Hormon asam absisat merupakan hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman dan melawan hormon auksin serta giberelin. Adapun fungsi hormon asam absisat adalah menghambat perkecambahan biji, mempertahankan tumbuhan jika pengaruh lingkungan sedang tidak sesuai. Keenam, kalin. Hormon kalin merupakan hormon yang merangsang pembentukan organ tubuh. Berdasarkan organ tumbuhan yang terbentuk, hormon kalin dibedakan menjadi kaulokalin merangsang pembentukan batang, rizokalin merangsang pembentukan akar, pilokalin merangsang pembentukan daun, antokalin merangsang pembentukan bunga. Yang terakhir, ketujuh, asam traumalin. Hormon asam traumalin mampu memperbaiki kerusakan dan luka yang terjadi pada tumbuhan. Kemampuan tersebut dinamakan regenerasi yang dipengaruhi oleh hormon luka atau hormon asam traumalin. Sekian, terima kasih. 7. Hormon yang digunakan untuk pembentukan daun. Hormon yang digunakan untuk pembentukan daun. Sudah? Nomor? Oke. Nomor 8. Hormon yang digunakan untuk pembentukan akar. Hormon yang digunakan untuk pembentukan akar. Ya. Lagi kuis sebentar ya. Nomor 9. Hormon yang digunakan untuk pembentukan bunga. 9. Hormon yang digunakan untuk pembentukan bunga. Sudah? Nomor? Bisa ditebak. Nomor 10 adalah hormon yang digunakan untuk pembentukan batang. Oke, kumpulkan. Thank you.